Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artificial neural network perseptron atau klasifikasi dengan neural network pendekatan machine learning. Jadi teman-teman, bahwa artificial neural network atau ANN ini adalah metode dalam machine learning yang meniru cara kerja otak manusia. Sama seperti otak yang memiliki banyak neuron untuk memproses informasi, ANN ini juga memiliki neuron buatan yang bekerja untuk mengolah data. Nah, pada metode perceptron ini, data masuk melalui input layer, diproses pada hidden layer, lalu menghasilkan keputusan pada output layer. Juga perseptronnya biasanya itu digunakan untuk klasifikasi sederhana, seperti menentukan ya atau tidak, lolos atau gagal, bangkrut atau tidak bangkrut. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nuzul Laili, saya sebagai ketua kelompok. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada anggota saya yaitu Dan Sahrul, Asriani, dan Diki Armansyah Utomo. Nah, ini teman-teman bisa lihat apa itu artificial neural network. Nah, jadi pada slide ini teman-teman menjelaskan pengertian dasar ANN. Jadi ANN itu terinspirasi dari sensor manusia yang mampu memproses informasi secara cepat dan paralel. Nah, dalam machine learning juga ANN sangat sering digunakan untuk tugas klasifikasi dan prediksi. Data yang masuk akan diproses melalui beberapa lapisan, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Setiap input memiliki bobot tertentu yang akan mengaruhi hasil akhir. Jadi semakin besar bobotnya, maka semakin besar pengaruhnya terhadap keputusan output. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada struktur komponen utama dari perseptron. Jadi teman-teman, kalau di slide ini tuh dijelaskan komponen utama perseptron. Yang pertama itu adalah input layer atau dengan kita nama itu X, yaitu data masuk seperti X1, X2, dan seterusnya yang menjadi fitur utama. Nah, yang kedua ada bobot atau V-nya, yaitu nilai yang menentukan seberapa besar pengaruh setiap input terhadap hasil akhir. Tiga adalah fungsi aktivasi yang bertugas menentukan output berdasarkan hasil perhitungan net. Jadi jika nilainya lebih kecil dari thresholdnya, maka outputnya 0. Nah, jika lebih besar atau sama dengan threshold, maka outputnya bakal 1. Nah, terakhir itu ada output layernya, yaitu hasil dari prediksi akhirnya. Nah, selanjutnya itu ada konsep dasar training dan testing. Jadi di sini itu menjelaskan perbedaan antara training dan testing, di mana training itu adalah proses belajar model untuk mengenali pola dari data yang sudah ada. Nah, pada tahap ini bobot akan diperbarui terus-menerus sampai hasilnya optimal. Sedangkan testing adalah proses menguji model yang sudah selesai dilatih menggunakan data baru. Jadi tujuannya adalah melihat apakah model benar-benar bisa memprediksi dengan baik. Biasanya data dibagi 60% untuk training dan 40% untuk testingnya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada studi kasus, yaitu studi kasus prediksi kelayakan kredit. Nah, di mana ini tuh contoh kasus nyata, yaitu sebuah perusahaan tuh ingin mengetahui apakah calon nasabah akan bangkrut atau tidak berdasarkan data harta dan utang. Ya, variabel harta digunakan sebagai X dan utang sebagai X2, sedangkan status bangkrut atau tidak bangkrut menjadi target berikutnya. Data pada baris 1 sampai 5 digunakan sebagai data training, sedangkan data pada baris ke-6 digunakan sebagai data testing yang akan diprediksi oleh model. Nah, selanjutnya di sini juga teman-teman bisa lihat ada algoritma langkah-langkah perseptron, di mana yang pertama itu adalah inisialisasi, yaitu menentukan bobot awal, learning rate, dan thresholdnya. Nah, yang kedua itu untuk menghitung nilai net menggunakan rumus V, yaitu 9
W2. Nah, yang ketiga, menggunakan fungsi aktivasi untuk menentukan hasil prediksi. Dan keempat itu menghitung error, yaitu selisih antara target asli dan hasil prediksi. Nah, yang kelima, itu melakukan update bobot menggunakan rumus pembaruan bobot. Nah, langkah ini terus diulangi sampai error menjadi nol atau model mencapai kondisi targetnya. Seperti ini, teman-teman bisa lihat ada perhitungan manual inisialisasi parameter awal. Nah, jadi slide ini tuh ditentukan nilai awal sebelum proses training dimulai. Jadi pada bobot W1 sama dengan 0 minus 8 dan W2 sama dengan 2,9 itu dipilih secara random. Nah, itu ada random rate sama dengan 0,9 itu digunakan untuk mengatur seberapa besar perubahan bobot setiap iterasinya. Dan itu ada threshold 0. Nah, itu digunakan sebagai batas fungsi aktivasinya. Jadi nilai awal ini sangat penting karena akan menjadi dasar dalam pemrosesan pembelajaran model. Nah, selanjutnya ini di sini juga ada proses iterasi hingga konvergen. Nah, jadi ini tuh teman-teman saat itu menunjukkan bahwa proses training tidak langsung sempurna. Jadi pada iterasi pertama masih terdapat beberapa kesalahan prediksi atau error. Jadi pada iterasi kedua dan ketiga error masih ada, namun jumlahnya semakin berkurang karena bobot terus diperbarui. Nah, pada iterasi keempat semua error menjadi nol. Artinya model sudah berhasil mempelajari pola dengan baik. Bobot akhir yang diperoleh dalam W1 sama dengan 0,4 dan W2 yaitu sama dengan minus 0,25. Nah, selanjutnya di sini ada hasil prediksi data baru. Nah, jadi teman-teman pada slide ini dilakukan testing menggunakan data baru dengan nilai harta yaitu 0,7 dan utang 0,6. Jadi perhitungan dilakukan menggunakan bobot akhir. Nah, nilainya diperoleh dari rumus V yaitu sama dengan 0,7 dikali 0,4 ditambah 0,6 dikali minus 0,25. Nah, hasilnya itu adalah 0,13. Karena nilai V lebih besar dari thresholdnya yaitu 0, maka outputnya adalah 1, yang artinya nasabah diprediksi tidak bangkrut sehingga layak diberikan pinjaman oleh perusahaan kredit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga ada ringkasan poin-poin kuncinya. Nah, jadi ini bisa dibilang jadi kesimpulan seluruh materi. Jadi yang pertama itu teman-teman ANN itu merupakan metode yang terinspirasi dari sistem saraf manusia. Nah, reseptron adalah model ANN yang digunakan untuk klasifikasi sederhana. Selanjutnya, proses training dilakukan dengan memperbarui bobot secara berulang sampai semua errornya nol. Setelah itu, model diuji menggunakan data baru pada tahap testing. Pada contoh studi kasus, model berdasarkan prediksi kelayakan kredit setelah 4 iterasi training, sehingga menunjukkan bahwa perseptron cukup efektif untuk klasifikasi data sederhananya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.